Bab yang kedua yaitu membahas konsep dan fungsi protokol jaringan. A. Pengertian protokol jaringan. Protokol jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat dalam sebuah jaringan. Protokol ini bertindak sebagai bahasa komunikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat jaringan seperti komputer, router, dan switch dapat bertukar informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh semua pihak. Fungsi utama dari protokol jaringan adalah mengatur aliran data dalam jaringan, baik itu jaringan lokal, LAN, maupun jaringan luas, WAN. Dengan adanya protokol ini, data dapat dikemas, ditransmisikan, dan diterima dengan format yang sesuai, agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Protokol jaringan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan fungsi spesifik dalam jaringan. Contohnya adalah TCP Transmission Control Protocol yang menjamin transmisi data yang handal, dan UDP User Datagram Protocol yang lebih sederhana dan cepat tetapi tanpa jaminan pengiriman data. Untuk Transmission Control Protokol atau TCP adalah protokol pada layar transport yang memastikan data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dapat sampai secara tepat dan terurut. TCP sering disebut sebagai protokol yang reliable karena menyediakan metode untuk menjamin bahwa data sampai dengan benar dan dalam urutan yang sesuai. Selain itu, TCP memiliki fitur kontrol aliran dan kontrol kemacetan yang penting dalam mengelola trafik jaringan. Kontrol aliran memungkinkan TCP untuk mengatur kecepatan pengiriman data agar sesuai dengan kapasitas penerima. Dan untuk User Datagram Protocol atau UDP adalah protokol pada layar transport yang memungkinkan transmisi data dengan kecepatan tinggi, tetapi tanpa jaminan pengiriman. UDP dikenal sebagai protokol yang connectionless karena tidak membutuhkan proses inisialisasi koneksi seperti TCP. Dalam data UDP dikirim dalam bentuk datagram, yaitu unit data yang dapat dikirim secara independen dan tidak memerlukan urutan tertentu. Dan untuk D, the Open System Interconnection atau OSA adalah sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan cara kerja komunikasi dalam jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses komunikasi data, yaitu physical data link, network, transport, session, presentation, dan application layer. Model OSA
membantu dalam standarisasi proses komunikasi di jaringan dan memudahkan dalam mendesain dan memahami cara kerja jaringan. Untuk lapisan pertama, physical layer, yaitu bertanggung jawab untuk mengatur koneksi. Yang kedua, lapisan kedua yaitu data link layer, network layer, yaitu untuk lapisan ketiga. Untuk lapisan keempat yaitu transport layer. Untuk lapisan kelima yaitu lapisan session. Untuk lapisan keenam yaitu presentation layer. Untuk lapisan terakhir yaitu application layer. Dan selanjutnya pengalamatan IP address. IP address adalah serangkaian angka unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat dalam jaringan yang menggunakan internet protokol untuk komunikasi. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki alamat IP yang unik agar bisa saling berkomunikasi. Ada dua versi IP address yang digunakan saat ini, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 adalah versi yang lebih umum digunakan untuk memiliki keterbatasan jumlah alamat, sementara IPv6 dirancang untuk menangani kebutuhan alamat yang jauh lebih besar. Dan ini untuk ketentuannya bisa dilihat. Alamat IP terdiri dari dua bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Alamat IP dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu alamat statis dan dinamis. Alamat statis adalah alamat yang tetap, biasanya digunakan oleh perangkat yang menggunakan akses konstan ke jaringan. Sedangkan alamat dinamis diberikan secara otomatis oleh server DHCP dan dapat berubah setiap kali perangkat terhubung ke jaringan. Pengamatan IP sangat penting dalam jaringan karena komputer menjadi dasar dalam proses routing dan pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Setiap paket data yang dikirim melalui internet dilengkapi dengan alamat IP tujuan, sehingga router dapat menentukan jalur terbaik untuk mencapai perangkat tersebut.